Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan perubahan mengejutkan dalam strategi Pegito untuk kembali ke trik lamanya. Setelah memiliki cincin waktu untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Pegito akan membawa Lucifer ke timeline yang benar-benar baru dari masa lalu. Di tempat lain di ranah para dewa tua, persis seperti yang diperintahkan Kastil di bab terakhir, Omni King Pegito akan benar-benar terkejut melihat kemampuan Pegito God Killer ini. Segera terungkap bahwa di sekelilingnya, kursi di tengah, Pegito, Gohan, dan Piccolo sedang menonton di layar TV seluruh pertempuran yang sedang berlangsung dengan Lucifer. Piccolo bahkan dalam semua tahun kebijaksanaannya akan sama terkejutnya dengan apa yang dia lihat. Piccolo merasakan versi Pegito ini adalah sesuatu yang lain, benar-benar pengabaian dan kecerobohan. Belum pernah dia melihat seseorang yang begitu tidak peduli tentang mengubah seluruh masa depan orang lain. Pegito menggunakan perjalanan waktu sebagai senjatanya, dan Gohan dengan cara yang sama akan menyimpan beberapa pemikiran untuk dirinya sendiri di samping kastil. Gohan juga penasaran apakah ini benar-benar ayahnya dari multiverse lain. Gohan tidak begitu percaya karena dia melihatnya dengan matanya sendiri. Mereka memang serupa dalam penampilan, namun tingkah lakunya dia tidak bisa mengenalinya sama sekali. Gohan yang sekarang tampaknya mulai berpikir hati-hati sebagai Grand Priest yang bijaksana akan segera menatap Omni King Pegito dan melanjutkan. Gohan tanyakan apa yang ada di dalam diri ayahnya yang tidak bisa dia lihat. Apakah Pegito benar-benar memiliki potensi di dalam dirinya untuk menjadi makhluk seperti itu? Tanpa menyadarinya, Pegito hanya akan terus meringis pada rekan multiverse-nya. Tapi dengan wajah Gohan yang menjadi dingin, dia akan menyimpulkan jika keadaan mendesak, Gohan akan melakukan tugasnya. Seperti yang selalu ayahnya ajarkan padanya, Gohan akan menjadi orang yang menjatuhkan ayahnya jika menjadi jahat juga. Namun, dengan ucapan dingin dari Gohan ini, Kastil sekarang akan menimpali dengan sinis. Kastil menjelaskan versi diri Pegito God Killer itu membunuh lebih dari sekedar dewa penghancur. God Killer bahkan membunuh Kaioshin itu sendiri dan entah bagaimana mendapatkan sejumlah cincin waktu sepenuhnya tanpa hukuman apapun. Meskipun benda-benda itu secara khusus harus diawasi dan dikendalikan oleh dewa tua Kronoa, tapi Kastil sendiri tidak bisa mengendalikan penyihir tua Kronoa. Tidak ada yang pernah bisa. Kastil kemudian hanya akan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan meminta mereka jangan khawatir. Sekuat apapun cincin waktu itu tidak akan berpengaruh di dalam turnamen. Barang panah tidak dapat melakukan apapun di ranah dewa tua karena semuanya berada di posisi yang setara. Tapi Omni Pegito yang mendengar ini membuat pikirannya tertuju pada detail yang tidak terduga. Dari kata-katanya, jangan bilang padanya bahwa Pegito God Killer memiliki dewa tua yang mengawasinya juga. Baginya ini keterlaluan dan itu tidak akan pernah terjadi di multiverse-nya. Adegan segera beralih kembali ke tempat Pegito God Killer berada. Dan yang merasa kesal adalah antagonis dari saga yang dia datangi, di mana Perfect Cell akan tampak lagi dalam segala kemuliaannya dengan tangannya dilipat saat dia menyapa Lucifer. Cell merasa ini mulai sangat menjengkelkan sekarang dan tidak punya waktu seharian untuk mengurusi mereka. Dia tegaskan mereka para serangga kecil tahu sudah berapa lama Cell menunggu pertarungan ini dengan Goku. Dia tahu Vegeta dan Trunks tidak cukup baik dan Cell tidak akan membiarkan pendatang baru ini merusak hak istimewanya. Meskipun Cell telah bersikap lunak pada Goku, tapi dia tegaskan permainan ini berakhir untuk semua yang ikut campur. Sambil mengangkat jari-jarinya dengan gaya seperti Frieza, karena Cell mengambil begitu banyak DNA dan data dari Frieza, Cell akan melakukan serangannya. Setelah itu, Cell melepaskan tembakan laser yang sangat besar dari jarinya. Sementara Goku yang tidak sadar hanya bisa memikirkan kekhawatiran tentang penduduk bumi akan berteriak sekuat tenaga. Namun, terlepas dari ukurannya, saat tembakan itu meluncur ke arah Lucifer, Lucifer hanya akan berdiri diam tidak peduli. Tapi dalam reaksi yang menarik, penjahat dari cerita saat ini sudah benar-benar muak dengan cara bicara penjahat lama. Dan mungkin dalam tindakan yang berlebihan, Lucifer akan kembali menggunakan mata akobelnya, memicu reaksi instan dari Cell yang terkejut. Mata Cell akan segera terbuka lebar dan dia akan mendapati kulit hijau dan hitamnya tiba-tiba menyala sepenuhnya. Dan seperti yang diprediksi, Cell akan mendapati serangannya sendiri seketika
menghantam balik dirinya sendiri. Dan kemudian kita akan mendapatkan pandangan dari jauh bahwa itu belum semuanya. Teknik Akobel telah membuat Lucifer dan Cell bertukar posisi juga. Cell sekarang seperti lalat terbakar yang terhantam serangannya sendiri. Di sini Cell menjadi sangat bingung kenapa dia tidak punya data tentang pria ini. Cell yang terpana dan berdarah dari mulutnya di tanah hanya akan bertanya-tanya bagaimana penelitian Dr. Gero bisa melewatkan lawan kuat yang mungkin ada. Dan tentu saja semua G-Factor masa lalu masing-masing akan bereaksi dalam kekacauan total. Goku, Gohan, dan Vegeta tidak cukup mampu mempercayai mata mereka. Dia tidak bisa memutuskan di pihak mana dirinya berada. Tapi melihat mereka berdua bertarung adalah hiburan yang cukup menarik. Lucifer menyuruh Vegito jangan buat dirinya bosan dengan nama-nama teman-temannya. Vegito harusnya tahu semakin sering Vegito membawa Lucifer ke timeline lain, semakin banyak orang yang Vegito cintai akan mati. Dia tegaskan ini semua akan menjadi tanggung jawab Vegito sepenuhnya. Tapi Vegito yang mulai bergerak mundur akan mengatakan bahwa itulah rencana yang dia inginkan. Saat Vegito kemudian secara tidak menentu mulai terbang mundur dengan kecepatan tinggi, sudah dengan portal waktu lain yang terbuka tepat di belakangnya, memicu wajah yang kurang terkesan dari Lucifer meninggalkannya untuk segera mengikutinya juga. Hingga akhirnya keduanya terbang langsung menembus portal waktu mereka sebelum ditutup. Tapi saat semua ini terjadi, Gohan akan menonton dengan seksama dan mencoba mencari tahu sesuatu. Sebelum akhirnya Gohan mengingat bahwa dia mengenal Vegito. Sebelumnya, Vegito pernah datang ke timeline ini dan Vegito adalah orang yang mencuri kacang Senju mereka. Vegito yang memberitahu Gohan bahwa Vegito mengharapkan hal-hal besar darinya. Singkatnya, timeline ini terungkap sama persis dari timeline yang pernah dikunjungi Vegito sebelumnya, hanya untuk mendapatkan beberapa baju jirah dan kacang Senju. Meninggalkan Gohan menatap dalam kebingungan atas ingatan yang terbuka ini, sampai tiba-tiba sebuah tangan bersarung hitam akan meletakkan dirinya tepat di bahu Gohan. Dan dengan penampilan yang kita kenal dari para petarung Z-Factor, itu bukan salah satu yang kita kenal. Luar biasanya, Vegito menciptakan dan meninggalkan satu klon Vegito di timeline itu, meskipun Vegito yang asli sudah melarikan diri. Klon Vegito berdiri di samping Gohan dengan cengkraman kuat di bahunya. Saat Gohan menyadari tidak ada yang bisa dia lakukan selain berdiri membeku di hadapannya. Di sini klon Vegito membutuhkan bantuan Gohan. Wah, apa sebenarnya rencana Vegito ya? Tapi kembali ke Vegito asli dan Lucifer, mereka meluncur keluar dari portal. Dengan mereka akan tampak keluar di planet bertema hijau yang aneh. Mereka langsung menuju pesawat luar angkasa yang kita ingat punya siapa. Kedua aura mereka meluncur lurus ke arahnya, seolah-olah mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Sebelum tabrakan keras, tubuh mereka akan menembus bagian luar pesawat, menembus ke dalam dengan kehancuran besar. Dan tentu aja dengan pesawat yang jelas milik Frieza, dia akan bereaksi terhadap keributan keras itu. Bersama dengan tangan kanannya Zarbon yang akan merasa jauh lebih terguncang oleh suara itu. Tapi kejutan akan berlanjut ketika gumpalan asap besar akan meledak melalui pintu ke tempat pribadi mereka, memaksa keduanya berlari keluar dan melayang keluar ke koridor luas mereka yang penuh asap di depan mereka. Sampai tepat di depan mereka, Vegito dan Lucifer akan saling mengadukan tangan mereka bergulat dengan ekstra. Lucifer penasaran kenapa Vegito terus membawanya ke timeline lain lagi. Vegito hanya menjawab bahwa dia suka suasana yang terus berganti selama pertarungan mereka. Frieza penasaran siapa sebenarnya mereka, karena salah satunya mirip dengan Vegeta. Meninggalkan Frieza untuk melihat lebih dekat dan mengenali setidaknya sebagian dari mantan budaknya. Tapi dia menyaksikan tanah mulai bergetar karena Vegito dan Lucifer akan meningkatkan kekuatan mereka. Frieza ingin Zarbon segera mengecek kekuatan kedua orang itu. Zarbon dengan cepat menggunakan skuternya sampai dalam ledakan cepat. Energi mereka yang melampaui batas hanya akan menyebabkan skuter itu kelebihan beban dan hancur seketika. Namun sayangnya bagi Frieza dan Zarbon, tingkat kekuatan ini hanya akan terus naik dengan cepat. Berdiri dan melayang tak berdaya saat dua aura besar akan tumbuh, sampai keduanya akhirnya tertangkap dalam cahaya sebelum ledakan raksasa dari dalam pesawat akhirnya meletus, menghancurkannya sepenuhnya bersama apapun di dalamnya termasuk Frieza. Dengan semua ini terjadi tanpa diketahui siapapun, Goku yang tampak sedang memulihkan diri di dalam ruang pemulihan pesawat lain kini mempersiapkan dirinya untuk melawan Frieza. Tapi dengan segala sesuatu yang terjadi,
Goku penasaran kenapa energi Frieza lenyap, tapi dia merasakan juga ada dua pria yang lebih kuat muncul sebagai gantinya. Baginya, energi itu tidak mungkin nyata dan segera menanyakan pada Raja Kai siapa sebenarnya dua orang itu. Tapi saat Goku panik di bawah air, secara tidak terduga sebuah sarung tangan hitam akan mendekati tabung pemulihannya dan menekan tombol mati. Rupanya, Vegito kembali menciptakan klonnya untuk menggunakan Goku sebagai rencananya, persis seperti Gohan tadi. Sementara itu, kembali pada ledakan yang terjadi di tempat Frieza, Lucifer akan meloloskan diri ke udara dengan perasaan marah pada situasi yang terjadi. Lucifer ingatkan, begitu Konoha mengetahuinya, dia yakin Vegito akan memiliki hal-hal yang lebih besar untuk dikhawatirkan. Untuk saat ini, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab mengirim Vegito ke akhirat. Tapi sambil tersenyum balik, Vegito yang hanya menikmati permainan kecil yang dia buat, kemudian akan memanjangkan pedang energinya seolah-olah mempersiapkan dirinya. Vegito katakan dia sudah bersabar dengan Lucifer yang memaksakan diri menjadi bagian darinya. Setidaknya yang bisa Lucifer lakukan adalah ikut serta dalam hal ini. Setelah itu, Vegito kemudian akan melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Secara insting, Lucifer sebenarnya akan mengayunkan sayap logamnya ke atas mencoba menepis Vegito, tapi Vegito menunduk di bawahnya tepat pada waktunya. Ketika di depan wajahnya dan pedangnya diangkat seperti palu yang akan memukul, Vegito siap melakukan serangan lagi. Dengan pemotongan yang berhasil, satu sayap Lucifer tidak akan ada lagi. Tapi dengan menantang Lucifer kemudian sebagai balasan hanya akan meraih pangkal sayapnya yang menempel di punggungnya sampai menariknya keluar seperti Excalibur. Lucifer akan menggunakannya sebagai pedang dan menghantamkannya langsung ke pedang Dewa Vegito. Vegito suka itu karena itu hampir tampak seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Sambil mengintip melalui celah kecil dari pedang mereka yang saling bertukar, Vegito masih akan tersenyum. Seketika sebelum Lucifer bahkan bisa memberikan tanggapan atas ejekannya, Vegito akan segera mengambil kesempatannya dan menghantamkan tendangan langsung ke Lucifer, mengirimnya mundur tiba-tiba. Dan saat dia mencapai tanah, dia akan dengan cepat memutar dan mendarat dengan tangan dan kakinya. Rambutnya sekarang menjuntai ke bawah saat dia tetap diam meratapi. Dia mulai benar-benar lelah dengan betapa banyaknya pembicaraan ini dan kesal dengan betapa banyaknya dia mendengarkan. Tapi sebelum kalimat itu selesai, seperti bayangan yang tidak bisa meninggalkan Lucifer sendirian, Vegito sudah berada tepat di belakangnya dan secara menakutkan tidak terdeteksi oleh Lucifer. Vegito kemudian dengan cepat menciptakan portal waktu di depan Lucifer saat dia fokus ke belakang. Sebelum memperlakukan Lucifer seperti anak nakal, mendorongnya langsung ke arah itu. Keduanya segera menembak ke dalamnya dan di panel berikutnya langsung keluar, tapi ke tempat yang paling aneh. Tanah merah gelap hampir seperti Vegito entah bagaimana telah kembali ke alam iblis. Tapi hampir tidak ada waktu bagi keduanya untuk mengamati sekeliling ketika tiba-tiba keduanya akan terkejut. Begitu kita mendapatkan pandangan penuh secara mengejutkan, Vegito dan Lucifer sekarang akan dikelilingi oleh dua serangan kuat yang datang langsung ke arah mereka. Sialnya, mereka akan muncul di tengah-tengah dengan apa yang tampak seperti tabrakan laser antara laser biru dan bola gelap energi petir. Tapi saat ledakan itu mendekat tepat ke wajah mereka, seperti yang mungkin diprediksi, tidak ada yang tampak begitu khawatir. Dengan upaya minimal, kedua prajurit itu akan menepis serangan masing-masing yang datang dengan hanya sapuan tangan. Tanpa mereka ketahui, mereka baru saja mengubah nasib lagi dari momen penting di Dragon Ball. Ledakan itu akhirnya mencapai akhir ledakannya di kejauhan. Seperti yang akan segera kita lihat, Goku Super Saiyan 4 dari Dragon Ball Daima dan Vegeta Super Saiyan 3, mereka akan terlihat menatap dalam kebingungan total. Varian dari timeline Daima tanpa petunjuk bagaimana pertempuran terakhir mereka yang klimaks baru saja melenceng begitu acak. Gomah berteriak, berapa banyak lagi dari mereka yang ada di sini. Goku Super Saiyan 4 merah akan bergumam bahwa orang-orang itu tidak bersama mereka, tapi mereka tidak terlihat seperti bangsa iblis. Vegeta sendiri tidak tahu, tapi pria biru itu telah mengingatkannya pada Angel penghancur Whis, mencoba yang terbaik untuk mengingat Berus yang memerintah ayahnya yang belum pernah ditemui oleh pemeran lainnya di timeline ini. Tapi penampilan baru yang aneh dari Goku ini tidak akan luput dari perhatian Vegito. Sambil memperhatikan Super Saiyan 4 Goku, Vegito nggak tahu bentuk perubahan apa itu. Itu memang tampak seperti Super Saiyan 4 yang dia lihat dari timeline Gogeta,
tapi yang ini terasa berbeda. Bentuk Super Saiyan 4 ini lebih kuat, jadi Vegito sangat menginginkannya. Senyuman sinis akan segera muncul untuk bisa mendapatkan perubahan seperti itu juga. Tapi sebelum Vegito bisa menjalankan rencana apapun yang ada di pikirannya, Lucifer sudah berada di sisinya. Dia terbang ke arahnya lagi. Seketika mengungguli Vegito, Lucifer berhasil mendaratkan pukulan kanan. Namun dalam sebuah kombinasi, Lucifer kemudian akan langsung terbang di belakang Vegito yang bergerak mundur itu dengan kedua tangannya diisi dengan bola energi. Berteriak sekuat tenaga, dia mengangkat tangannya ke atas dan akan memperkuat serangan energinya hingga maksimal. Hingga akhirnya kemudian melemparkan bola kematian mini itu langsung ke arah Vegito. Sambil mempersiapkan dirinya dan menarik tangannya ke belakang, Vegito kemudian akan menangkis laser itu. Berhasil mengirimnya meluncur kembali ke arah Lucifer, atau setidaknya itulah yang dia asumsikan. Tapi ketika kita mendapatkan pandangan yang lebih baik, sebenarnya Gomahlah yang akan panik dalam keringat melihat serangan pamungkasnya yang sangat kuat sekarang mencapai dirinya yang kelelahan. Bola energi itu akhirnya mencapainya, mengecilkan ukurannya sebelum kemudian menghancurkannya sepenuhnya. Tubuhnya berubah bentuk saat dalam teriakan hingga tubuhnya mulai hilang sepenuhnya dalam cahaya. Baik Glorio maupun Panji yang menonton dalam keterkejutan tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap berakhirnya Raja Iblis. Tapi tidak peduli sama sekali atas apa yang telah mereka lakukan, pertempuran Vegito dan Lucifer akan terus mengamuk. Saat Vegito akan tampak membawa Lucifer melalui portal waktu lainnya dan segera meninggalkan timeline ini. Tapi tidak tanpa meninggalkan Goku yang bingung di belakang bertanya. Goku penasaran kekuatan apa itu, karena dia merasa itu membuat bentuk barunya tampak seperti bukan apa-apa. Goku harus menemukan orang itu lagi dan harus belajar. Tapi sayangnya untuk Goku Daima ini, Vegito dan Lucifer sudah lama pergi. Dengan Lucifer tampak jatuh mendarat di bagian depannya ke tanah di daerah seperti gurun. Kali ini, Vegito akan memasuki saga Majin Buu tepat di tengah pertempuran legendaris antara Goku dan Majin Vegeta. Keduanya menghentikan pertarungan yang pada akhirnya akan berujung pada pembebasan Majin Buu. Tapi kejutan akan segera datang ke Vegito juga, karena dia akan segera dipaksa untuk menghindari serangan laser yang datang. Lucifer akan tiba untuk menghantam Vegito dengan siku tepat saat dia memalingkan muka, membawanya kembali ke portal tempat dia datang. Tapi saat Vegito kali ini akan jatuh mendarat, akan jelas mereka tidak dibawa kembali ke lini masa Daima, tapi ke timeline lain lagi. Mereka akan dibawa pada pertempuran Goku Piccolo melawan Raditz. Goku Piccolo dan Raditz semuanya akan memiliki reaksi yang berbeda, dengan sangat bingung siapa penyusup misterius ini. Tapi dengan geram, Vegito akan segera menemukan dirinya di belakang Lucifer, siap untuk membalas. Tapi untuk beberapa alasan, Lucifer akan tampak tidak terpengaruh. Sambil menggunakan mata akobelnya, dia hanya akan bertukar tempat, memukul Vegito dari bawah dengan uppercut, memenangkan pertukaran secara mengejutkan sekali lagi. Hanya untuk menghantam Vegito sekali lagi, menembus perut dan masuk ke portal lainnya. Dan saat duo itu melarikan diri keluar, timeline akan bergeser drastis lagi. Sekarang mereka akan berada di saga GT tepat di tengah pertarungan Super 17 dan Son Goku. Dengan musuh yang abadi itu seketika mampu mengenali Vegito. Tapi mereka harus berpikir cepat ketika seketika baik Vegito dan Lucifer akan terus terbang melintas tepat di antara mereka dan masuk ke portal lainnya. Keluar di sisi lain sekarang di timeline GT lainnya, kali ini dalam pertempuran antara Baby Vegeta melawan Goku Super Saiyan 4 yang asli, membuat kedua petarung berhenti di tempat mereka. Namun sayangnya Lucifer akan terus mendorong menembus gunung ke portal berikutnya. Dan ketika mereka keluar, kita akhirnya akan melihat beberapa peristiwa yang lebih baru dengan Goku Black berhadapan dengan Goku sendiri. Kedua kembaran itu bereaksi secara bersamaan, tapi ini hanyalah satu dari banyak timeline yang akan dilalui Vegito dan Lucifer. Proses yang sama berulang terus-menerus berkali-kali dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi akhirnya perjalanan menembus waktu hampir 100 lini masa akan berhenti ketika Lucifer yang telah mengendalikan seluruh pertarungan ini
akan menghantam Vegito ke bawah dengan serangan telapak tangan yang cepat. Sambil menatap ke bawah ke arah tubuh Vegito yang roboh, Lucifer akan tersenyum. Lucifer tidak tahu bagaimana Vegito menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Vegito menjadi lebih lemah dan lebih rapuh seiring berjalannya waktu. Dia yakin mungkin Jiren melakukan lebih banyak hal buruk untuknya daripada hal baik. Tapi terlepas dari posisinya yang kalah, Vegito masih bisa tersenyum. Namun saat dia perlahan bangkit dengan satu lutut, dia akan melanjutkan bahwa itu bukan alasan sebenarnya mengapa Lucifer menang. Vegito minta izin untuk menunjukkan sesuatu kepada Lucifer. Meninggalkan bukan hanya Lucifer yang bingung, sampai sebuah kaki misterius akan melangkah keluar dari portal untuk sekali ini yang pertama dari banyak portal. Sampai luar biasanya, sebuah tentara bukan dari orang mati tapi dari klon Vegito dari setiap timeline yang dia kunjungi tadi akan muncul secara tidak dapat dijelaskan. Dan untuk beberapa alasan, masing-masing akan memiliki pakaian yang benar-benar berbeda. Inilah rencana yang sudah Vegito persiapkan, hasil dari mereka mengunjungi berbagai timeline. Dan untuk penjelasan lengkapnya bagaimana pasukan ini bisa terbentuk akan dijelaskan di part selanjutnya ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.